Perkenalkan, nama saya Dandi Prayoga Asari dengan NIM 23043100100024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Larung Loy Suhardi dengan NIM 23043110030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Aliadin dengan NIM 230431100100006. Perkenalkan, nama saya Rizal Fatoni dengan NIM 2340311000017. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi tentang teorema jaringan. Yang pertama yaitu ada teorema superposisi. Teorema superposisi hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linear. Rangkaian linear adalah suatu rangkaian persamaan yang muncul akan terpenuhi jika Y sama dengan Kx, di mana K sama dengan konstanta dan X sama dengan variabel. Dan cara perhitungannya adalah menjumlahkan secara aljabar tegangan atau arus yang disebabkan oleh tiap sumber bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan atau arus bebas lainnya yang diganti dengan tahanan dalamnya. Jika terdapat N buah sumber bebas, maka dengan teorema superposisi sama dengan N buah keadaan rangkaian yang akan dianalisis. N buah keadaan akan dijumlahkan. Contoh yaitu teorema superposisi sumber bebas. Contohnya seperti ini. Ini 10 kita mencari I. Pertama, pada saat sumber tegangan aktif, maka pada sumber arus tidak aktif diganti dengan tahanan dalamnya yaitu tak hingga atau open circuit. Jadinya seperti ini. Ini 10 maka I sama dengan 20 per 10 tambah 10. Hasilnya 1 ampere. Nah, pada saat sumber arus aktif, maka sumber tegangan tidak aktif, yaitu diganti dengan tahanan dalamnya 0 atau short circuit. Jadinya gambarnya seperti ini. Kita mencari I. Nah, I2 sama dengan
min 10 per 10 plus 10 dikali 1 sama dengan min 10 per 20 kali 1 min 0,5 ampere. Bisa juga dengan cara awalnya kita mencari RP nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita mencari I2 RP per R2 sama dengan 5 per 10 sama dengan maaf I2 sama dengan RP R2 dikali sama dengan min 5 per 10 dikali 1 sama dengan min 5 per 10 atau min 0,5 ampere, sehingga I sama dengan I1 tambah I2 plus I2 sama dengan I1 nya tadi kan 1 plus min 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Nah, itu tadi dari penjelasan materi tentang teorema superposisi. Selanjutnya ada teorema substitusi. Dan di sini teorema substitusi yaitu komponen pasif yang dilalui oleh sebuah arus yang mengalir sebesar I, maka pada komponen pasif tersebut dapat digantikan dengan sumber tegangan Vs yang mempunyai nilai yang sama saat arus tersebut melalui komponen pasif tersebut. Jika pada sebuah komponen pasifnya adalah sebuah resistor sebesar R, maka sumber tegangan penggantinya bernilai Vs sama dengan I kali R, dengan tahanan dalam dari sumber tegangan tersebut sama dengan 0. Nah, ini rangkaian menjadi V sama dengan I kali R. Nah, sebagai contoh yaitu terdapat sumber tegangan yang 2 volt, lainnya ada resistor 1 ohm, ini 2 ohm, 1 ohm, cari di sini RT sama dengan ini 2 ditambah 2, ini kan
seri, jadi 1 plus 1 yaitu 2 kali 2 12 sama dengan 1 4/4 jadinya 1. Nah, lalu ditambah 1 ohm ini sama dengan 2 ohm untuk R total. Ini IT, ini I1, I2. Nah, IT sama dengan V per R. V nya sendiri adalah 2 volt dan RT nya tadi 2 ohm sama dengan 1 ampere. Lalu kita mencari I2. I2 sama dengan RP per R2. RP nya tadi kan 4/4 atau 1 ohm per 2, harus dalam rangkaian seri itu sama, jadi tidak berpengaruh meskipun 2 maupun 1. Ini R2 nya sama dengan 2 dikali ampernya tadi, I total sama dengan 1 sama dengan 0,5 ampere. Ini sama seperti I1 juga seperti itu, yaitu 0,5 ampere dari RP per ini 2 ohm dikali 1 sama dengan 0,5 ampere. Selanjutnya dengan teorema substitusi kita mencari analisis mesh. Dengan 2 volt, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm. Nah, analisis mesh ini I2, ini I1. Tentukan polaritasnya. Ada I1 ini sini arusnya, jadi ini plus min, lalu ini plus, ini min. Nah, ini plus min, plus min, plus min. Selanjutnya analisis mesh kita tinjau loop 1 sama dengan, dimulai dari sini yaitu 2 karena I1 min I2. Nah, I1 dapat plus dan I2 dapat min. Selanjutnya kita ke arah sini yaitu min 2 volt terus plus 1. Sama dengan 0. Nah, ini 2I1 min 2I2 plus I1 sama dengan 2, total 3I1 min 2I2 sama dengan 2. Selanjutnya ada loop 2 sama dengan, oh ya, maaf tadi ada kesalahan, dikarenakan komponen pasif sebuah resistor
yang sebesar 1 ohm, terus diganti sumber tegangan penggantinya bernilai Vs sama dengan I kali R. Nah, tadi diketahui I1 di sini adalah 0,5 I2 maksud saya, I2 yaitu 0,5, terus dikali 1 ohm di sini, maka di sini adalah 0,5 volt. Jadi loop 2 yaitu plus 0,5 ditambah 2 I2 min I1 tambah 2 I2 sama dengan 0. 2 I2 min 2 I1 plus 2 I2 sama dengan min 0,5, 4 I2 min 2 I1 sama dengan min 0,5. Selanjutnya adalah eliminasi 3 I1 min 2 I2 sama dengan 2 I1 min 4 Oh ya, maaf, ini bukan 2 I2 karena di sini adalah satu kesalahan tadi. Jadi 1 I2, ini 1 I2. Jadi di sini adalah karena 2 I2 plus I2 sama dengan 3 I2. Ini 3 I2 min 0,5. Itu ini dikali biar sama, yaitu ini dikali 2, di sini dikali min 3, hasilnya 6 I1 min 4 I2 sama dengan 4, terus min 2 kali min 3 sama dengan 6 I1 min 9 I2 sama dengan 1,5. I1
Nah, Setelah penjelasan teorema substitusi, selanjutnya ada teorema Thevenin. Teorema Thevenin sendiri di sini adalah suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubung seri dan dengan sebuah tahanan Ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuannya menyederhanakan analisis rangkaian. Setelah mendapatkan rangkaian substitusinya, maka dengan menggunakan teorema superposisi didapatkan bahwa 1. Ketika sumber tegangan V aktif, maka rangkaian sirkuit linear A tidak aktif. Semua sumber bebasnya mati diganti tahanan dalamnya. Sirkuit 2, sirkuit linear A aktif atau bekerja, maka pada sumber tegangan bebas diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0. Cara memperoleh R Thevenin adalah dengan mematikan semua sumber bebas pada rangkaian linear A, sumber tegangan tahanan sama dengan 0, sumber arus tahanan dalamnya yaitu tangga atau open circuit. Jika rangkaian terdapat sumber dependen atau sumber tak bebas, maka untuk memperoleh resistansinya penggantinya terlebih dahulu mencari arus hubung singkat sehingga nilai resistansi penggantinya R Thevenin didapatkan dari nilai tegangan pada kedua terminal tersebut yang di open circuit dibagi dengan arus pada kedua terminal tersebut yang di short circuit. Langkah-langkah penyelesaian teorema Thevenin yaitu 1. Cari dan tentukan pada titik AB tersebut parameter yang ditanyakan. 2. Lepaskan komponen pada titik A dan B tersebut open circuit pada terminal A, B, kemudian hitung nilai tegangan di titik A, B tersebut. 3. Jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai tahanan diukur pada titik AB tersebut saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya yaitu tegangan bebas sama dengan 0 atau short circuit dan arus bebasnya sama dengan tangga atau open circuit. AB sama dengan R Thevenin. Dan yang keempat, jika terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari nilai tahanan pengganti Thevenin didapatkan dengan cara RTH sama dengan FTH per ISC. Selanjutnya, untuk mencari ISC pada terminal titik AB tersebut disortkan dan dicari arus yang mengalir pada titik tersebut. IAB sama dengan ISC. 6. Gambarkan kembali rangkaian pengganti Theveninnya, kemudian pasangkan kembali komponen yang tadi dilepas dan dihitung parameternya yang ditanyakan. Untuk sebagai contohnya, coba kita hitung.
Kita mencari I dengan teorema Thevenin. Dengan langkah yang pertama yaitu cari dan tentukan titik A dan B parameter yang ditanyakan. Karena parameter yang ditanyakan adalah I, kita tentukan titik AB-nya di sini sama sini. Langkah yang kedua, lepaskan komponen pada titik AB tersebut, open circuit pada terminal AB, kemudian hitung nilai tegangan titik AB tersebut. Jadi resistor ini dihilangkan atau di open circuitkan. Langkah yang ketiga, jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai tahanan yang diukur pada titik AB tersebut saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya. Tegangan bebas sama dengan 0 dan arus bebas sama dengan tak hingga. Sama saja. V1 per 6 ditambah V1 12 sama dengan 0. V1 tambah V1 min 12 36 ini 12 sama dengan 0. 3 V1 yang 12 yang 36 0. Jadi 3 V1 sama dengan 12 tambah 36 sama
12 tambah 36 yaitu 48. V1 nya adalah 48 per 3 sama dengan 16 volt. Untuk VAB nya yaitu VAB sama dengan VOC sama dengan 4 kali 3 tambah V1 sama dengan 12 tambah 16 sama dengan 28 volt. Untuk mencari RTH ketika sumber bebasnya tidak aktif diganti dengan tahanan dalamnya dilihat dari titik A dan B. Jadi di sini sumber arusnya itu dihilangkan, diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu di open circuit kan. Lalu dilihat dari titik A, B. Sini RTH nya sama dengan 6 kali 12 per 6 tambah 12 tambah 4 dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 volt. Selanjutnya kita gambarkan kembali rangkaian pengganti Thevenin-nya. Selanjutnya kita jelaskan materi teorema Norton. Di sini teorema Norton sendiri adalah suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubungkan paralel dengan sebuah tahanan ekivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuannya yaitu dengan membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber arusnya yang diparalel dengan suatu tahanan ekivalennya.
Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu cari dan tentukan titik AB di mana parameter yang ditanyakan. Dan yang kedua, lepaskan komponen pada titik AB tersebut, sortkan pada terminal AB, kemudian hitung nilai arus di titik AB tersebut, yaitu 1 AB sama dengan 1 SC sama dengan 1 N IN. 3. Jika semua sumbernya adalah sumber bebas, maka tentukan nilai tahanan diukur pada titik AB tersebut saat semua sumber dinonaktifkan dengan cara diganti dengan tahanan dalamnya. Untuk sumber tegangan bebas diganti short circuit dan sumber arus bebas diganti dengan open circuit. RAB sama dengan RN sama dengan RTH. Dan yang keempat adalah jika terdapat sumber tak bebas, maka untuk mencari nilai R Rn sama dengan VOC per IN. 5. Untuk mencari VOC pada titik AB tersebut dibuka dan dicari tegangan pada titik tersebut. VAB sama dengan VOC. Dan yang keenam, gambarkan rangkaian pengganti Nortonnya. Selanjutnya kita coba rangkaian teorema Norton. Kita mencoba mencari I pada sumber bebas. Menunjukkan titik AB. Kita buat di sini. Kita shortkan, lalu kita shortkan akan menjadi rangkaian ini.
Selanjutnya kita mencari FM ketika sumber bebas dimatikan, itu di sumber bebas dimatikan dimatikan menjadi short circuit. Selanjutnya rangkaian pengganti markernya. Sama dengan ini paralel, tapi kita hitung RT-nya terlebih dahulu. IN-nya 19/4. Kemudian